Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Nah, Ibu harap anak-anak walaupun belajar di rumah tetap semangat untuk belajarnya ya. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Yuk, berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi bagian-bagian bunga. Anak-anak, perhatikan bagian-bagian bunga berikut ini, ya. Bagian-bagian bunga itu terdiri dari ada kelopak bunga. Ya, perhatikan gambar kelopak bunga. Kelopak bunga atau kaliks merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan. Bagian ini berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncup. Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna. Sebenarnya kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun ya. Perhatikan itu nak, berwarna hijau ya, seperti daun. Yang kedua, coba lihat bagian mahkota bunga. Mahkota bunga ini merupakan bagian yang paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok. Bagian mahkota bunga ini berfungsi membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, tugas mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga. Alat reproduksi bunga itu terdiri dari putik dan benang sari. Petal atau kelopak pada mahkota bunga umumnya berjumlah 5 helai dan terletak pada lingkar dalam kelopak bunga. Nah, nomor 3, perhatikan bagian kepala putik. Nah, setelah anak-anak ibu lihat bagian kepala putik, salah satu bagian bunga yang sangat penting, itu tidak kalah penting, adalah putik. Organ ini merupakan alat reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan ginoseum. Ya, oleh sebab itu bagian kepala putik ini mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi. Posisi putik terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama itu stigma atau kepala putik, stilus atau tangkai putik, dan ovarium atau bakal buah. Bagian bunga selanjutnya yaitu tangkai putik. Nah, tangkai putik, perhatikan gambar tangkai putiknya nak. Tangkai putik itu merupakan penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Bagian ini memiliki tabung serbuk sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah. Bagian bunga selanjutnya yaitu benang sari. Nah, perhatikan nak bagian benang sari. Bunga memiliki 2 organ reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari, polen
atau serbuk sari untuk penyerbukan, dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi. Benang sari bekerja dengan cara mikrosporangium dan spora haploid, yaitu pelepasan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan seperti air, angin, atau serangga. Kemudian serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama atau lainnya. Jadi benang sari itu adalah alat kelamin jantan pada bunga ya anak-anak. Nah, coba perhatikan lagi bagian bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Bakal biji letaknya di dalam bakal buah. Bagian selanjutnya adalah dasar bunga. Coba anak-anak lihat dasar bunga. Dasar bunga atau disebut juga reseptakel ya, merupakan bagian tempat melekatnya maktoba dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Ya, secara tidak langsung dasar bunga itu menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Bagian selanjutnya adalah tangkai bunga. Ya, anak-anak lihat apa itu tangkai bunga? Lihat paling bawah itu ya. Sama seperti dasar bunga, tangkai bunga ini berfungsi penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting. Ya, tangkai bunga ini memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Beberapa tangkai bunga berbentuk merambat atau majemuk. Hal ini biasanya dikondisikan sesuai dengan lingkungan hidup bunga. Ya, demikianlah penjelasan Ibu tentang bagian-bagian bunga. Ya, nah sekarang tugas anak-anak Ibu adalah pertama membuat gambar bagian-bagian bunga. Anak-anak Ibu bisa lihat gambar bagian bunga pada bukunya atau juga bisa melihat pada internet. Tugas kedua adalah menuliskan fungsi dari bagian bunga. Jadi, berdasarkan penjelasan Ibu tadi, anak-anak Ibu bisa menuliskan fungsi dari bagian-bagian bunga yang telah anak-anak Ibu buat gambarnya. Nah, bagaimana anak-anak mengenai materi hari ini? Semoga anak-anak Ibu bisa memahaminya ya. Walaupun belajar di rumah, anak-anak Ibu harus tetap semangat untuk belajar. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.